wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Nurul Mulyadi, asal dari PT Dipo Internasional Pahala Otomotif Ciputat. Kali ini saya akan membahas tata cara pengecekan harian atau daily maintenance pada kendaraan Mitsubishi Fuso Fighter. Di mana daily maintenance ini bertujuan untuk meminimalisir kesalahan pada kendaraan Fuso Fighter dan mengetahui sedini mungkin di mana adanya kerusakan pada Fuso Fighter dan agar dapat berkendara dengan aman dan nyaman. Oke, kita bisa lanjut ke unit Fighter. Kita akan buka dulu kap depannya. Tuasnya untuk membuka kap depannya. Kita tarik. Oke, kita buka. Kita bisa lakukan pengecekan apakah saringan tersebut sudah kotor atau belum. Jika kotor, kita bisa lakukan pembersihan. Oke, kemudian di sini ada kondensor tank coolant yang berfungsi untuk menampung coolant atau air pendingin. Untuk pengecekannya, kita harus menjaga agar air coolant selalu berada di antara full atau low. Jika air coolant tersebut kurang, kita bisa lakukan penambahan. Oke, untuk pengecekan cloud fluid, kita bisa mengecek banyaknya cloud fluid yang terdapat pada reservoir tank di sini. Minyak kopling harus selalu berada pada posisi antara high dan low. Kita berada di kabin Mitsubishi Fuso Fighter FM65, tepatnya di depan meter cluster. Oke, kunci kontak kita on. Di sini ada beberapa indikator yang hidup. Di sini ada indikator oli yang berfungsi untuk membaca tekanan oli saat mesin hidup. Lampu ini otomatis akan mati jika mesin sudah hidup dan tekanan oli cukup. Lalu di sini ada indikator charging. Lampu ini otomatis akan mati jika mesin dihidupkan. Jika lampu ini tidak mati saat engine hidup atau mesin berputar, berarti tidak terjadi charging pada kendaraan tersebut. Lalu di sini ada indikator cek engine berwarna kuning dan indikator cek engine berwarna merah. Jika salah satu indikator cek engine hidup, berarti ada kerusakan atau kesalahan pada mesin tersebut, lebih tepatnya di sistem emisi. Lalu di sini ada indikator parking brake atau handbrake. Lalu terdapat indikator check door, indikator pintu yang menandakan bahwa ada salah satu pintu yang tidak. Sekarang kita akan lakukan pengecekan kerja dari lampu-lampu. Yang pertama, tail lamp, running headlamp low, headlamp high, lalu turn signal atau sen kiri, turn signal atau sen kanan, lalu pengecekan lampu fog. Kemudian pengecekan pada lampu hazard. Lanjut, kita akan melakukan pengecekan pada bagian mesin. Sebelum kita melakukan pengecekan, kita akan mengangkat kabin. Agar aman, dalam pengangkatan kabin harus dilakukan pengecekan terlebih dahulu dari barang-barang yang ada di dalam kabin, agar saat kabin terjungkit tidak ada barang yang terguling atau jatuh ke bagian depan. Lalu pastikan keadaan kendaraan di posisi yang rata, tidak menanjak atau menurun. Kita akan coba membuka kabin. Jangan lupa untuk mengunci memakai pin pindah ke posisi kanan mobil. Setelah kabin dijungkit, kita bisa melakukan pengecekan oli. Pengecekan oli, dia harus berada pada posisi maksimal atau minimal, harus di antara ini. Itu kita bisa lakukan pengecekan belt. Pengecekan belt entah dari bentuk fisik yang retak-retak atau kekendoran. Ada saringan udara yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk ke dalam mesin, seperti ini. Nah, inilah dia saringan udara. Motornya saringan udara ini. Untuk perawatan pembersihan bisa dilakukan per 10.000 km. Tapi tidak dianjurkan juga untuk terlalu sering dibersihkan karena dapat merusak pori-pori si saringan tersebut, sehingga nanti pori-pori tersebut akan melebar. Untuk penggantian bisa dilakukan per 50.000 km, termasuk inner elemennya, inner saringannya harus diganti. Nah,
kencangkan baut roda, pengecekan ban, mulai dari tekanan ban bisa dilihat standar tekanan ban ada di pintu sebelah kanan bawah. Dari bentuk fisik ban bisa dicek kedalaman dari kembang atau tread, dilihat dari tanda tread wheel indicator. Coakan untuk mengukur ketebalan, kita lakukan pengecekan pada shock breaker, bisa dicek kebocoran dari shock breaker tersebut. Lakukan pengecekan pada leaf spring atau air daun dari keretakan, patah maupun pelumasan gemuk. Di sini terdapat reservoir tank power steering fluid, di mana yang berfungsi untuk menampung minyak power steering. Untuk pengecekan, kita harus menjaga agar minyak power steering tersebut tetap berada di antara batas maksimal dan minimal. Untuk minyak power steering itu sendiri harus dilakukan penggantian setiap 40.000 km. Ke bawah, di sini ada saringan bahan bakar. Kebenaran yang di depan kita ini memakai 2 saringan. Nanti ada untuk Factor baru dia pakai 3 saringan. Di sini ada main filter, di sini ada pre filter. Dimana ini bertugas sebagai penyaringan awal dan pemisah antara air dengan solar. Di sini terdapat premium pump. Untuk pengecekan, kita bisa ngecek di pre filter di bagian yang transparan ini, dan apakah ada kotoran yang mengendap atau air. Oke, jika terdapat kandungan air di dalam bahan bakar yang tertampung di saringan tersebut ini, kita bisa membukanya lewat baut ini drain plug ini untuk membuang air yang ada di saringan. Kemudian jika kendaraan Anda mengalami habis solar atau bahan bakar, atau terdapat udara yang terjebak di sistem bahan bakar, kita bisa lakukan proses air bleeding dengan menggunakan premium pump di sini. Terdapat 2 baut air plug yang berfungsi sebagai jalur untuk membuang udara yang terjebak di dalam jalur bahan bakar. Ini kita kendorkan terlebih dahulu baut air plug di sini, kita kendorkan. Lalu kita lakukan pemompaan sampai bahan bakar atau solar keluar dari saluran ini. Kita sudah keluar, lalu putar kembali, kita kencangkan. Pengecekan aki kita bisa lihat dari terminal-terminal, kemudian kita bisa cek banyaknya air aki. Pengecekan air tank tampungan udara, kita bisa lihat dari kondisi selang-selang tidak ada bocor. Lalu yang terpenting adalah pembuangan air yang dilakukan setiap hari. Cara buangnya seperti ini, untuk membuang air yang ada di dalam tampungan udara tersebut. Tampungan minyak rem yang berfungsi untuk menampung minyak rem cadangan. Kita bisa lihat untuk pemeriksaannya, kita buka, kita bisa lihat jumlah minyak rem harus selalu berada di posisi high atau low. Dari bentuk fisik juga kita bisa lihat dari warna, apakah sudah pekat kotor atau masih bening. Oke, sekarang kita lanjut ke pengecekan dari sisi bagian kepala mobil atau underbody. Kita bisa lakukan pengecekan jika terjadi ada bocor-bocor oli atau rembes oli di sisi bagian mesin, di sisi bagian transmisi, lalu kondisi propeller shaft atau PPS dari benturan atau pelumasan yang kurang. Lalu di akhir kita bisa lakukan pengecekan pada bagian diferensial atau gardan, mulai dari kondisi fisik, entah itu bekas benturan atau terjadi kebocoran oli. Oke, ini tadi beberapa tata cara perawatan kendaraan Fuso Factor FM55L. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fuso Factor.